oleh Allah, yang ditugaskan adalah malaikat Israfil alaihissalam meniup sangkakala. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis ada di sini nih. Nah, kira-kira malaikat Israfil segede siapa? Coba, bumi dan langit semuanya ada di sini. Makanya begitu ditiup hancur. Malaikat Azrail ini yang ditugaskan mencabut nyawa semua yang bernyawa. Ingat, dicabutnya oleh malaikat Azrail alaihissalam. Lalu yang mencabut malaikat ini, tidak ada seorang pun ilmuwan yang mendustakan kerasulan Nabi kita, yang mampu membatalkan, gitu kan, apa yang Nabi katakan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap hamba-hamba Allah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, terkhusus para ulama dan juga aparat pemerintahan daerah setempat, terkhusus Bapak Kepala Desa Marga Mukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang sangat dihormati dan dicintai, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, keluarga besar, ormas-ormas dan LSM, dan juga para jamaah masjid-masjid dan majelis-majelis ta'lim, yang terkhusus
sohibul acara, yaitu keluarga besar CMIC wilayah Bandung Selatan. Yaitu singkatan dari Kantor Mania Indonesia Community. Yang sekarang mengadakan acara silaturahmi yang ke-6 kali, yang diisi dengan pengajian, diisi dengan zikir, dengan sholawat kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diisi dengan pujian-pujian kepada beliau, diisi dengan tawassul yang tentunya acara ini dan acara seperti ini acara yang mengundang hujan rahmat dan keberkahan dari Allah, yang mengundang kasih sayangnya Allah dan ridhonya Allah, mengundang cintanya Allah dan ampunan Allah, mengundang petunjuk-petunjuk dari Allah dan pertolongan Allah, dan juga mengundang ijabah dari Allah bagi doa-doa kita semua. Acara seperti ini pahalanya luar biasa yang Allah janjikan kelak akan berwujud menjadi kenikmatan, menjadi derajat yang tinggi, baik di alam kubur esok atau lusa, ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, juga setelah hari kiamat terjadi, setelah dibangkitkan dari alam kubur semua manusia dan semua bangsa jin, bahkan semua malaikat, semua bangsa setan, semua binatang, semua makhluk hidup, maka orang-orang yang beriman yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini, yang hadir dalam majelis zikir dan majelis sholawat seperti ini, mereka akan mendapatkan penghormatan dari Allah, mendapatkan juga warna-warni kenikmatan dari Allah, mendapatkan kegampangan dalam berbagai urusan kelak, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di saat semua manusia dan bangsa jin kebingungan dan syok yang terberat, di saat semua manusia dan bangsa jin terutama bangsa setan ketakutan yang luar biasa, maka ahli-ahli pengajian, ahli-ahli sholawatan waktu di dunianya, ahli-ahli zikir waktu di dunianya, mereka terbalik situasi kondisi kehidupannya, mereka tenang,
mereka bahagia, mereka terhormat, mereka dilayani oleh malaikat-malaikat Allah yang penuh dengan kecintaan dan keramahan. Dikumpulkan di tempat-tempat yang teristimewa, yang terhormat. Itulah buah dari pengajian-pengajian, buah dari sholawatan-sholawatan. Dan dikumpulkan kelak oleh Allah dengan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasulnya Allah, para utusan Allah, semua berkumpul di satu tempat yang sama. Dan dengan para wali-wali Allah, para ulama dan para syuhada, para solihin, di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli-ahli pengajian, ahli-ahli sholawatan seperti ini kelak dipanggil oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar masuk ke wilayah danaunya. Nabi kita kelak oleh Allah dikasih danau yang sangat luas sekali, lebih luas daripada lautan yang ada di muka bumi. Namanya Haud. Airnya lebih putih daripada susu. Airnya lebih manis daripada madu. Airnya aromanya wangi menarik, indah tak terhingga. Yang luasnya danaunya dari Makkah Al-Mukarramah sampai tempat keluarnya matahari. Di seputar danau itu terdapat cangkir-cangkir yang teristimewa yang jumlahnya sebanyak bintang-bintang di langit. Seluruh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Nabi semuanya, berkumpul semuanya di sana dan dipersilahkan minum dari danaunya. Dan siapa kata Nabi yang minum dari danau beliau seteguk saja, maka dari situ sampai masuk surga tidak akan menemukan lagi lapar dan dahaga. Semoga kita termasuk kelompok itu. Ahli pengajian dan ahli sholawatan, dosa-dosanya sangat cepat diampuninya oleh Allah, sebanyak apapun dosanya. Ini harus dicatat oleh kita, sehingga banyak yang bertanya kepada Buya, Buya, saya merasa orang yang paling berdosa, tapi saya ingin mendapatkan ampunan Allah. Bagaimana caranya? Selain saya minta berdoa, minta ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah, kalau amal-amal apa yang ingin cepat sekali mendapatkan ampunan Allah? Karena saya yakin umur saya tidak lama. Saya yakin apa yang saya miliki di dunia ini, harta, benda, rumah dan sebagainya, tidak akan saya bawa. Yang akan saya bawa hanya amal saya. Tapi saya merasa bahwa amal saya, hari-hari saya banyak dosa. Tapi saya ingin diampuni dosa saya oleh Allah. Apa amal yang cepat diampuni dosa saya? Buya jawab, ya. Buya jawab kepada orang tersebut, ya. Selain daripada istighfar itu meminta ampunan kepada Allah, itu jelas. Ya, Buya jawab, ada 3 amal yang kamu harus lakukan dalam hidupmu di sisa umurmu itu. Apa katanya? Yang pertama tadi adalah banyak
istighfar, ucapkan, minta maaf saja kepada Allah. Harus sering minta maaf kepada Allah. Apalagi di waktu menyendiri, bilang saja sama Allah. Walaupun Allah tidak terlihat oleh mata, tapi Allah ada. Karena tidak setiap yang ada itu harus dilihat oleh mata. Tidak. Bilang kamu kepada Allah, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya. Bilang saja, ya Allah, bahwa hidup saya dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan. Engkau maha tahu ya Allah, hamba tidak berani menghadapi siksamu, hamba tidak berani menghadapi api nerakamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa saya. Bilang sama Allah, malah mintakan ampunan untuk orang tua, mintakan ampunan untuk keluarga, malah untuk semua muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang cepat diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu sangat cepat diampuni dosa-dosa kita. Ketika kita bersolawat salam kepada Nabi, arti daripada solawat salam adalah minta kepada Allah apa? Minta agar Allah menambah-nambah rahmat dan menambah-nambah salam, keselamatan, kedamaian kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Itu artinya. Bahasa Arabnya adalah macam-macam bahasa Arabnya ya. Setidaknya sedikitnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim, tidak pakai wasahbi. Banyak cara melafalkan salawat itu, banyak sekali macam-macam. Atau sallallahu ala Muhammad ya, wa ala alihi wa sallam. Kalau sholat salam ujungnya, kalau sholli salim ujungnya. Atau sholawat yang seperti yang masyhur, sholawat nariyah atau kamilah, ada sholawat syifa tibbil qulubi gitu kan, ada sholawat nuril anwar, banyak macam-macam ya, segat sholawat macam-macam. Ada sholawat yang dibaca di dalam sholat, itu sholawat yang paling utama, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bahkan salawat ini sepakat semua para ulama bahwa ini salawat yang paling utama. Dan di antara khasiat wirid salawat Ibrahimiyah ini, di antaranya adalah kita akan dicintai bukan cuma oleh Allah, tapi semua makhluk Allah akan cinta kepada kita. Dan juga akan digampangkan oleh Allah Ta'ala rezeki, dan akan digampangkan pergi haji, pergi umroh.
Itu kasihan salawat Ibrahimiyah itu. Karena apa? Yang membangun Ka'bah itu siapa? Kanjeng Nabi Ibrahim. Lalu yang memanggil semua manusia bangsa jin untuk pergi haji siapa? Ya Kanjeng Nabi Ibrahim. Sampai-sampai suara Kanjeng Nabi Ibrahim didengar oleh semua makhluk, oleh semua ruh yang masih ada di alam arwah, mendengar panggilan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam berdua membangun Ka'bah itu atas perintah Allah. Tadinya Ka'bah tidak dibangun, masih berupa tanah merah, bukit tanah merah, ya. Waktu zaman Nabi Adam diturunkan itu, ya, yang tawafnya malaikat, tiada henti siang dan malam. Setelah terus turun-temurun para nabi, para rasul setelahnya, sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu Allah menginstruksikan Nabi Ibrahim, ya, dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam agar membangun Ka'bah itu, ya. Nabi Ismail adalah salah satu putra Kanjeng Nabi Ibrahim. Kalau bahasa Arabnya keluarga itu Ali, makanya wa ala ali Sayyidina Ibrahim, ya. Maka kita bersalawat juga, salam juga kepada keluarganya. Di antara keluarganya Nabi Ibrahim adalah para nabi keturunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu punya gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena sangat banyak sekali, gitu kan, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang jadi nabi, yang jadi rasul. Termasuk yang paling akhir keturunan Nabi Ibrahim itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Ketika kita menyebut wa'ala ali Sayyidina Ibrahim, artinya kita bersalawat juga kepada semua keturunan Nabi Ibrahim, termasuk para nabi dan para rasulnya. Jangan dikira itu salawat itu dahsyat sekali, gitu kan. Karena kita salawat kepada semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang di dalamnya adalah para nabi, para rasul, para wali, para ulama, orang-orang soleh, para syuhada di dalamnya. Nah, makanya salawat ini adalah salawat yang paling afdol, paling utama, maka disimpan dalam sholat. Karena sholat itu tiangnya agama. Amal yang paling istimewa di antara amal jasad adalah sholat, ya. Maka sholawat juga yang disimpan di situ, sholawat yang paling istimewa, ya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun Ka'bah, ya, Nabi Ismail bawain batu, kasihin sama ayahnya, ya, pakai tanah untuk merapat batu tersebut, ya, menyambung agak rapat, gitu kan. Begitu sudah tinggi, kesusahan Nabi Ibrahim, ya, karena gak ada esteger, kalau istilah kita esteger itu, ya. Tiba-tiba di situ ada batu. Batunya ya kira-kira segede ini nih lah, segede son ini nih lah batunya itu. Batu itu bilang, ngomong kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bahwa batu itu ingin ikut andil dalam berjuang membangun Ka'bah, berjuang di jalan Allah. Bilang sampai Nabi Ibrahim menawarkan diri, ya. Nah, oleh Nabi Ibrahim diterima, ya. Lalu gimana? Dipersilahkan Nabi Ibrahim menginjak batu tersebut. Begitu diinjak batu tersebut, terbanglah batu itu. Ngapung, ya. Si batu teh ngawang-ngawang ngapung. Jadi Nabi Ibrahim dibawa oleh batu itu, ya. Nempelin batu Ka'bah itu sampai tinggi keliling, terus dibawa sama batu itu, ya, melayang-layang sampai selesai pembangunan Ka'bah. Lalu batu itu kembali ke tempat asal. Begitu Nabi Ibrahim
melepas kakinya, kaki Nabi Ibrahim sudah tercetak di batu tersebut, ngadelewo aja. Nah, inilah yang disebut dengan makom Ibrahim yang ada di Mekah, yang ada di Masjidil Haram, yang ditutup dengan itu Masya Allah, tempat yang teristimewa itu yang disebut makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu batu tapak. Jadi ada tapak dua kakinya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tuh, ini batu jadi mulia gara-gara apa? Satu, batu itu gara-gara dia ingin ikut andil dalam berjuang di jalan Allah. Siapa yang ikut andil berjuang di jalan Allah, maka dia akan mulia. Dan yang kedua, itu batu tapak kenapa jadi agung? Karena batu tapak itu tertempeli, tersentuh dengan kulitnya seorang yang mulia, kekasih Allah, utusan Allah, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai membekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di batu tersebut. Catat oleh kita. Maka ingatlah, keluarga besar CMIC, bahwasanya apa yang kalian kerjakan saat ini, mengadakan acara pengajian, sehingga datanglah ratusan saudara-saudara kita muslim muslimah hadir dalam majelis ini, bahkan yang mendengarkan saat ini bisa ratusan ribu melalui streaming dalam negeri dan luar negeri. Ingat, saat ini Masya Allah, ilmu tersebar kemana-mana, nasihat tersebar kemana-mana, semua ikut berzikir dan bersolawat. Masya Allah, bukan cuma yang hadir di sini saja. Ini adalah bagian dari berjuang di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah yang paling besar adalah mengadakan pengajian. Catat. Sekali lagi, perjuangan yang paling besar adalah mengadakan apa? Pengajian. Jangan dianggap enteng ini pengajian. Ini perjuangan yang paling besar. Loh, bukan bikin pondok, bukan bikin madrasah, bukan. Pondok itu adalah hanya sarana. Coba kalau bikin pondok tapi nggak ngaji, apa artinya pondok? Bikin madrasah, bikin universitas Islam, umpamanya sekolah Islam, tapi tidak ngaji di dalamnya, apa artinya universitas Islam? Bukankah tujuan dibangun pesantren, tujuan dibangun majelis taklim itu adalah agar manusia ngaji? Jawab, jawab, yang keras. Ya, tadi berpikir, apakah bukannya masjid yang paling besar itu? Tidak. Masjid itu sarana takwa, sarana ibadah, terkhusus sholat, zikir di situ. Catat kan? Sarana ibadah, sarana itu masjid itu. Ingat, sarana ibadah. Yang mana ibadah itu semuanya, ingat, ibadah itu semuanya adalah sebagai pengamalan ilmu. Maka yang paling awal yang harus diketahui oleh semua manusia adalah ilmunya. Majelis ilmunya namanya pengajian. Kartos itu. Begitu orang kumpul ngaji, dapat ilmu. Setelah dapat ilmu baru amal. Di antara amal yaitu amal ibadah yang dilakukan di masjid, itu adalah cabangnya, itu adalah rantingnya, pokoknya ya ilmu. Mengkaji ilmu namanya
pengajian. Semua rasul diutus oleh Allah di muka bumi untuk apa? Mengadakan pengajian. Semua ulama ditugaskan berdakwah apa? Mengadakan pengajian agar manusia-manusia mengaji semuanya. Bangsa jin ngaji semuanya. Apa itu ngaji? Ngaji itu adalah mencari ilmu, ya. Kalau zaman Rasul dari Rasul, kalau setelah nggak ada Rasul dari ulama. Itu arti pengajian. Kenapa harus mencari ilmu? Agar kita tahu. Kalau tidak mencari ilmu tidak akan tahu. Ilmu itu pengetahuan. Nah, ini pengetahuan ini tentang apa? Yang pertama, pengetahuan itu tentang Tuhan, tentang zat yang menciptakan kita, tentang zat yang menciptakan alam semesta ini, yang mengurusnya, yang mengaturnya, yang memilikinya, yang merajainya. Dialah Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Satu. Ini ilmu yang pertama. Lalu ilmu yang kedua tentang apa pengetahuan itu? Adalah tentang utusan-utusan Allah. Terkhusus adalah utusan yang terakhir, yaitu Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ilmu tentang apa? Yang ketiga adalah tentang kitab-kitab Allah yang Allah wahyukan kepada semua para rasul, yang jumlahnya ada 104 kitab, yang induknya adalah 4. Satu adalah Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah Al-Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah Az-Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini kitab suci ini, ya, yang terus relevan dan harus diamalkan, harus dibaca, harus difahami, harus diajarkan lagi kepada yang lain, ya, yang abadi terus sampai hari kiamat, yang merupakan mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah. Itulah Al-Quranul Karim yang dijaga keutuhannya, dijaga kebenarannya, dijaga tulisannya, kalimatnya, dijaga juga maknanya, dijaga juga pengamalannya, dijaga juga orang-orang yang menguasai Al-Quran ini, dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, ini ilmu yang harus dikaji. Lalu tentang apa lagi ilmu itu? Tentang malaikat-malaikat Allah, terkhusus malaikat yang 10, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala memberikan wahyu, menyampaikan kitab suci dari Allah, menyampaikan surat-surat dari Allah kepada para utusannya, yang harus disampaikan surat-surat Allah itu kepada semua manusia dan bangsa jin, dan juga yang memberikan ilham kepada semua makhluk. Itu namanya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, dan beliaulah pimpinan seluruh malaikat yang Allah ciptakan. Lalu malaikat Mikail alaihissalatu wassalam yang kedua adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala mengatur hujan dan mengatur rezeki kepada semua makhluk. Lalu yang ketiga adalah malaikat Israfil alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah meniup sangkakala ketika Allah Ta'ala mau mensirnakan bumi ini. Bumi ini akan dilenyapkan, langit akan dilenyapkan, matahari, bulan dan seluruh bintang akan dilenyapkan, alam kehidupan berganti
dari alam dunia jadi alam akhirat. Siapa yang mensirnakan itu? Ya, oleh Allah yang ditugaskan adalah malaikat Israfil alaihissalam meniup sangsakala. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis ada di sini nih. Ada di sini. Di apa? Nih, mulutnya malaikat Israfil. Kira-kira malaikat Israfil segede siapa? Coba, bumi dan langit semuanya ada di sini. Makanya begitu ditiup, hancur. Hancur. Semuanya sirna semua. Yang keempat adalah malaikat Azrail alaihi salam yang ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa setiap makhluk yang bernyawa. Hatta malaikat pun nanti akan mati dan dicabut nyawanya. Oleh siapa? Oleh malaikat Mikail. Malaikat cabut nyawanya malaikat. Setan sama siapa dia? Sama malaikat Mikail cabut nyawanya. Bangsa jin, binatang, malaikat Azrail alaihi salatu wassalam. Ini malaikat Azrail ini yang ditugaskan mencabut nyawa semua yang bernyawa. Ingat, dicabutnya oleh malaikat Azrail alaihissalam. Lalu yang mencabut malaikat Azrail siapa? Ya dia sendiri. Setelah selesai semuanya mati, malaikat semua mati nanti pada hari kiamat. Dan malaikat matinya pada hari kiamat, setan matinya pada hari kiamat. Berbeda dengan manusia, jin dan binatang. Ya, sebelum kiamat juga udah banyak yang mati, apalagi manusia. Ya, umurnya pendek sekali. Umur manusia itu pendek sekali. Umur umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sangat pendek. Nabi sudah katakan berkisar rata-ratanya antara 60-70 tahun. Jadi kita tinggal menghitung, ya, berapa tahun lagi. Berapa tahun Yuswa? 50 jiwa, waduh, 50 hijri. Ya. Nah gitu kan? Ya. Tuh. Umur umat Nabi Muhammad itu dari semenjak Nabi kita dilahirkan sampai hari kiamat, umur umat beliau baik yang muslimnya, yang non muslimnya itu dipendekkan oleh Allah. Gak ada yang dipanjangkan, kecuali hanya 1-2 dipanjangkan. Sabda Nabi kita ini diteliti oleh semua manusia. Orang-orang kafir begitu mendengar Nabi bersabda seperti itu, mereka ingin membatalkan dan ingin mencemoohkan Nabi kita semuanya. Kan perkataan Nabi itu pasti, gitu kan? Jujur, benar, tidak mungkin meleset. Karena perkataan Nabi itu bukan perkiraan, tapi perkataan Nabi itu wahyu. Ya. Ini Nabi terakhir mengatakan bahwa umur beliau itu, umur umat beliau itu rata-rata 60-70, itu rata-ratanya. Maka orang-orang kafir, orang garis barat ini ingin membatalkan Nabi kita. Dengan cara apa? Dengan cara mereka terus menyelami tentang ilmu kesehatan, ilmu kekuatan, ya. Bagaimana manusia agar panjang umurnya, agar yang diucapkan oleh Nabi terakhir ini bohong. Nah, kalau umat Rasul-Rasul terdahulu kan usianya ada yang 500 tahun, ada yang 1000 tahun, itu umat Rasul terdahulu. Nah, tiba-tiba Nabi terakhir mengatakan seperti itu. Akhirnya cari format, terus dipikirkan siang dan malam para ilmuwan tentang kesehatan kekuatan, bagaimana manusia agar panjang umurnya. Nah, dari zaman Nabi kita berbicara begitu sampai saat ini tidak ada yang mampu
menyalahi apa yang Nabi katakan. Bikin vitamin katanya buat panjang umur, bohong, modal kan. Oh, harus dengan cara olahraga begini, bohong, modal kan. Coba dokternya sama, dokternya juga sama, mati sama. Orang terkaya di dunia ini, orang terkaya di dunia ini mati, malah banyak juga yang dokternya, orang kayanya, yang selalu terjaga kesehatannya, matinya masih muda, banyak itu. Yang tukang olahraga matinya masih muda, banyak itu. Yang matinya sedang olahraga juga banyak, tuh kan? Ya enggak? Sampai saat ini tidak ada seorang pun ilmuwan yang mendustakan kerasulan Nabi kita, yang mampu membatalkan, gitu kan, apa yang Nabi katakan. Semuanya menyerah sampai saat ini. Allah. Maka semuanya manusia, kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus selalu bikin persiapan untuk apa? Untuk setelah hari kematian. Siapkan itu. Apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan amal soleh. Kenapa amal soleh? Karena hanya dengan amal soleh lah kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kubur, bangkit dari alam kubur, dan hanya dengan amal soleh lah kita bisa masuk surga. Wasilahnya ini yang dijadikan wasilah, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Iman itu apa? Kepercayaan dalam hati. Harus yakin kepada Allah, la ilaha illallah. Harus yakin kepada Nabi kita Muhammadun Rasulullah. Maka harus diucapkan terus. Yang azan mengucapkannya, kan? Di dalam sholat diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ucapan seperti itu untuk memantapkan keyakinan kita kepada Allah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus persiapan amal soleh apapun yang bisa kita lakukan, terutama kita bisa mengadakan pengajian. Ilmu yang berikutnya, ya, tentang malaikat yang 10 barusan contohnya, ya, sampai malaikat Azrail yang keempat. Lalu yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ditugaskan oleh Allah memeriksa setiap orang yang mati, yang masuk ke alam kubur, warga baru, warga alam kubur. Siapa yang masuk ke alam kubur diperiksa dulu oleh malaikat Munkar Nakir. Ditanya tentang siapa Tuhan, tentang siapa Nabi, tentang apa agama, tentang kiblat, ya, kemana, tentang pedoman itu apa, tentang saudara. Nanti ditanya. Yang bisa menjawab selamat, yang tidak bisa menjawab disiksa di alam kubur. Allah sampai hari kiamat itu siksanya. Semoga kita diselamatkan di situ. Lalu apa lagi? Ya, malaikat Raqib keberapa tuh? Dan malaikat Atid yang ditugaskan oleh Allah mencatat semua perbuatan manusia, perbuatan bangsa jin. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, sebelah kanan bagian mencatat yang baik-baik, sebelah kiri bagian mencatat yang buruk-buruk. Jangan dikira amal kita, ucapan kita tidak ada yang mencatat. Baik dan buruk semua akan ada catatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat,
sekecil apapun kan amal kebaikan, kita akan melihat sendiri. Sekecil apapun amal keburukan yang pernah kita lakukan, kita akan melihat sendiri. Catatannya lengkap itu semuanya, karena dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Lalu yang kesembilan, malaikat Malik, yang ditugaskan oleh Allah mengatur urusan siksaan neraka, memimpin semua malaikat penyiksa yang si raja tega. Yang ke-10 adalah malaikat Ridwan alaihi salatu wassalam, yang mengatur urusan surga dan kenikmatan surga. Ya, malaikat-malaikat yang melayani ahli surga semuanya, dan bidadari dan wildan, anak-anak surga, itu semuanya diatur, dipimpin oleh malaikat Ridwan alaihi salatu wassalam. Semoga kita menjadi ahli surga dan dijauhkan daripada api neraka. Nah, ini yang disebut ilmu itu tuh, ilmu ini harus tahu ini. Lalu apalagi ilmu yang dikaji dalam pengajian adalah berikutnya, ilmu tentang kiamat. Ya, ilmu tentang kiamat itu bagian dari yang harus diketahui, bagian dari yang harus diyakini, bahwa kita ulah kajong-jonan. Ya, kenapa? Bumi ini akan disirnakan oleh Allah. Jangan menaruh cinta kepada dunia yang akan disirnakan. Jangan menaruh cinta kepada segala kenikmatan dunia yang akan disirnakan. Carilah dunia untuk bekal mengabdi kita kepada Allah. Carilah dunia untuk bisa berbuat kebaikan kepada sesama. Carilah dunia untuk pergi haji, pergi umroh, kan? Bekal berangkat ke pengajian, pesantrenkan anak, nyokolahkan anak, gitu kan? Carilah dunia untuk ikut membangun masjid, membangun pesantren, bangun majelis-majelis taklim, membantu perjuangannya para ulama, membantu para santri-santri yang tidak mampu. Carilah dunia untuk membela fakir miskin, untuk membela saudara-saudara kita yang yatim, kan? Untuk membela saudara-saudara yang tidak mampu. Itu mencari dunia, bukan untuk dicintai dunia itu, tapi untuk digarap, digunakan sebaik mungkin, kan? Agar menghasilkan manfaat. Kalau kita cinta kepada dunia, rugi kita. Kenapa? Kita akan sedih ketika kita mau meninggalkan dunia. Hati kita akan berat karena kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Makanya tidak boleh kita cintai dunia itu, tapi dunia cari, dunia gunakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk berbuat kebaikan kepada sesama. You understand? Yes, sir. Kartos? Eces? Nah, bumi akan disirnakan. Segala yang berkaitan dengan bumi ini dan langit ini semuanya akan dihapus. Ceritanya udah akan the end. Semua makhluk hidup digiring semuanya ke alam akhirat. Sebelum masuk ke alam akhirat, oleh Allah dikarantina di alam kubur. Alam kubur itu karantina, tidak lama, sampai kiamat. Maka kita harus tahu tentang hari kiamat, harus tahu tentang tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tandanya, kan? Apa itu kiamat? Kiamat itu adalah satu kejadian di mana Allah menutup sejarah bumi dan sejarah langit, sejarah matahari, bulan, dan sejarah semua bintang, ya? Sejarah kenikmatan bumi itu semuanya, keindahan bumi disirnakan di situ oleh Allah, dan diganti kehidupan kepada kehidupan akhirat. Apa akhirat? Kehidupan yang akhir, tidak ada lagi kehidupan setelahnya, tidak ada lagi masa perpindahan setelahnya. Yang ujung ceritanya manusia dan bangsa jin di akhirat kelak, imma nanti
nanti menjadi ahli surga, semoga kita menjadi ahlinya. Wa imma menjadi ahli neraka, semoga kita diselamatkan daripada api neraka. Allah, 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 Allah. Nah, lalu pengajian tentang ilmu yang terakhir apa? Adalah tentang takdir. Pengetahuan tentang takdir. Artinya apa? Artinya kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu kita itu sudah dipastikan oleh Allah. Baiknya, buruknya sudah dipastikan oleh Allah. Rizkinya, jodohnya sudah dipastikan oleh Allah. Makanya kita harus ridho kepada Allah. Silakan cari yang terbaik, tapi nanti hasilnya Allah lah yang memutuskan. Ketika kita mendapatkan hari ini uang cuma 50.000, sementara kebutuhan 100.000, ridholah, sabarlah. Ulah ngarasulah cokolot ulah, dan mesti ngarasulah uring-uringan oke, dan mau nambahan duit itu sudah jadi jelek 1 juta. Moal tarima, dan tarima. Si abang supir ya ayeuna menang 50.000, tapi kurang. Syukuri kurang. Si ridho, di mana ridho mah genah, ya. Musim hujan oge, bisa pakai kekep. Naon sabab ridho? Begitu suami. Biasanya bawa 300.000, 400.000, tapi sekarang cuma 50.000. Kalau kita ndak ridho, apalagi musim hujan, enak di imah teh ya. Da amek kasalaki. Malah sareke hayang misah, tentu rugi sorangan. Bocor di imah kahujanan. Kan rugi sorangan. Bongan terido. Kurido mah jadi geuneuh. Kurido mah jadi nikmat ya. Najan jeung hulu pedak ai ridho mah nikmat. Najan jeung daging cokor sapi kayak gitu kan. Ai terido mah enak terido. Eces. Oh, nah ini iman. Nah ini harus ngaji tentang ini. Jangan dikira ini adalah kejadian yang istilahnya kebenaran. Jangan kebenaran. Geus diatur ku pangeran. Geus dipastikan. Hirupna mautna geus dipastikan. Di azalina. Ku Allah geus dipastikan, memeh urang diwujudkeun geus dipastikan, carita urang teh geus ditantukeun ku Allah. Jadi urang teh hirup teh tuluy nepi ka imma surga wa imma neraka. Naudzubillah min dzalik. Sing jadi ahli surga sararea kabehana ge urang teh menjalani takdir yang sudah dipastikan oleh Allah dulu. Ayeuna teh keur ngajalankeun eta urang teh. Kan urang teh nyaho, ai urang kumaha ieu teh? Dongeng urang teh teuing teu nyaho. Sararea ge berbejaan. Dah. Ngan tinggal ayeuna mah kumaha kahayang urang sabab geus ditawarkeun ku Allah. Eta maneh hayang jadi ahli surga, yang jadi ahli neraka. Ayo jadi surga. Mun hayang jadi surga, wayahna kudu ngaji. Cicing di pengajian sewaktu-waktu, kan? Namun sababna lamun teu ngaji kumaha maneh nyaho. Hayang duit oge kudu make elmuna. Ceuk parimasana nyieun kehu oge teu make elmuna make jadi lain jadina. Teu kan? Hayang dunya kudu make ilmu. Hayang sawarga ge kudu make ilmu. Kan? Tak ilmu hayang ayeuna urang bisa asup ka sawarga. Nah, caranya cicing dina pengajian jeung ulama harus menyempatkan. Ulah mangprung we urang teh di ditu dia harus menyempatkan duduk bersama ulama. Apalagi kalau mengadakan pengajian kita jadi panitianya. Wah, CMIC the best of the best. Alhamdulillah. Bukan cuma CMIC aja yang jumlahnya cuma 100 berapa? 199, tapi berapa ratus, bahkan berapa ribu, bahkan berapa ratus ribu yang saat ini ikut menyimak. Allah. Tak itu disebut pengajian teh. Maka tidak ada perjuangan teragung
kecuali adalah membangun pengajian-pengajian. Rasul-rasul semua diutus adalah untuk membangun pengajian-pengajian. Masjid hanya sarana, pesantren hanya sarana, tapi hakikatnya kan, ingat yang teragung itu bukan masjidnya, ibadahnya. Kenaon masjid musim halus musim dijieun unang 100 miliar ngambangun masjid salatan teu. Ibadah di masjid itu apakah itu yang dimaksud? Bukan, itu mah cuma sarana. Kan? Pesantren cuma sarana. Apa coba hakikatnya? Ngajina hakikat nama. Jadi kalau saya ngaji di gor tidak di pesantren, jadi karena tujuannya sudah dapat. Karena bukan urusan pesantrennya. Ejas ente. Di mana we ngaji gitu kan? Nah, dek di gor, dek di sawah, dek di kebon, dek di mana oke gitu. Ejas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa amal yang sangat cepat bisa membersihkan dan menghapus dosa kita itu adalah hadir di majelis pengajian. Jangan dibersihkan nanti ku Allah. Bisi kabur pae urang kudu dihampura heula dosa urang. Carana kudu minang hadir di pengajian. Masya Allah. Dan tilu, jika kita ingin cepat mendapatkan ampunan Allah adalah memperbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tadi dibaliknya hitungannya. 1, banyak istighfar. 2, banyak salawat. 3, banyak hadir di majelis ilmu dina pengajian, pangaosan gitu. Eces jalan ke urang eta. 3 garapan salamet mesti urang teu katalar Quran teu katalar hadis ge mesti disebut santri-santri acan asal 3 garapan ieu dijalankeun insyaallah jadi di ahli surga sarana. Catet tak urang sadayana. Ayeuna urang salawatan ya. Ari salawatan kengeng teu dinyanyikeun meunang salawatan. Sudah dicontohkan oleh sahabat salawat yang disyairkan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu di dalam syairnya ada salawat. Para sahabat di dalam syairnya ada salawat. Banyak yang ada salawat. Jadi intinya salawat itu mau disyairkan, mau tidak disyairkan gitu kan, bebas salawat. Nah semuanya akan dapat pahala dan dapat ampunan Allah kan. Makanya Pak Kades di sini pesantren di Asifa, Pak Kades kita di sini santri nih, sebentar lagi jadi kiai nih Kades di sini. Itu di pesantren itu kan diajarkan juga bersalawat. Ada salawat dari apa? Tibil Kulubi ya. Kumaha geura dinyanyiikeun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha absari wa
Begini pertanyaannya, Buya, kenapa Buya meringkas amal yang jadi jagoan itu 3? Kenapa Buya tidak katakan sholat yang 5 waktu, atau puasa Ramadan, atau zakat, atau haji? Tidak. Ketahuilah wahai umat Islam, dengan pengajian maka manusia akan mengenal segalanya, akan mengenal apa yang harus dia lakukan dengan ilmu-ilmunya secara terperinci dan prakteknya, akan mengenal apa yang tidak boleh dilakukan. Itulah faidah daripada pengajian. Lalu yang kedua, kenapa Buya katakan istighfar? Karena siapa sih manusia yang tidak berdosa? Walaupun kita tukang ngaji, walaupun kita tukang sholat, bisa saja kita berdosa. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah, maka walaupun sholat kita memenuhi siang dan malam kita, tetap kita akan celaka ketika dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kuncinya minta maaf kepada Allah, karena Allah membuka pintu tobat bagi siapapun hambanya yang berdosa. Allah berjanji akan mengampuni dosanya siapapun hambanya yang meminta maaf kepadanya. Allah. 2. Kenapa Buya menjagokan salawat? Salawat itu menjadi sebab Nabi kita akan memberikan pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Ketika amal soleh kita tidak diterima oleh Allah, ketika doa kita tidak juga didengar oleh Allah, ingat, atau mungkin kita lupa istighfar sehingga kita mati membawa dosa, masih bisa selamat jika Nabi kita memberikan pertolongan kepada kita. Caranya, perbanyaklah salawat kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan syafaat beliau. Eces itu catat dah. 3 amal jagoan ini catat. 1, naon? Banyak is. 2, banyak sholat. 3, banyak hadir dina pangaosan, dina pengajian. Eces? Semoga kalimat ini manfaat dan barakah bagi semuanya, dan semoga keluarga besar CMIC ya, CMIC semuanya didoakan oleh Buya melalui majelis yang agung ini. Semoga segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, semua aibnya ditutupi oleh Allah, semua keinginannya yang baik semuanya dikabulkan oleh Allah.
dan semoga selalu dijaga dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala kejelekan. Dan semoga oleh Allah dijadikan ahli keselamatan, ahli kebahagiaan dan kemuliaan di dunianya dan di akhiratnya, dan juga keluarganya dan keturunannya. Dan kita pun juga sama, kita semuanya dengan keagungan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga doa kita dikabul oleh Allah. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga Allah Ta'ala secepatnya menolong saudara-saudara kita di sana yang sekarang sedang dizalimi oleh Yahudi Israel, ya, yang sangat kejam, yang sudah tidak berperi kemanusiaan itu. Semoga Allah Ta'ala menghancurkan musuh-musuh muslimin, musuh-musuh Islam di sana dan di semua tempat sehancur-hancurnya. Semoga Allah Ta'ala memporak-porandakan mereka. Semoga Allah Ta'ala merugikan mereka serugi-ruginya. Begitu pula siapapun yang mendukung kejahatan-kejahatan itu. Dengan keagungan majelis yang agung ini, semoga dikabul doa kita semuanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dicekapkan sakitunya gitu. Doakan Buya insyaallah enjing Buya bade ngaduhus heula ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, ngalaksanakeun umrah insyaallah, doakeun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara di kami bumi kahir kata selesai disimpulkan kami sekali hapun tunduk kasuhun sehingga kekirangan anak sinar kelapa tangan ditutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah.